Skema penyerangan yang selalu berhasil masuk ke pertahanan lawan, baik lawan melakukan man-to-man defense ataupun zona defense. Dengan skema ini, pertahanan sekuat apapun pasti bisa jebol. Saksikan video ini. Upgrade futsal, latihan, strategi, attack, defense, net play, goal, dribble, skill, akun futsal harian Anda. Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, Heri Siswanto, di akun Futsal Upgrade, belajar futsal bersama. Pada kesempatan kali ini, saya akan menepati janji saya di video saya sebelumnya, yaitu membuat materi khusus tentang gerakan batu. Gerakan batu ini merupakan strategi yang di-share oleh Coach Sayan Karmadi. Adapun penamaan dari strategi ini bebas, terserah sesuai dengan selera kita masing-masing. Tetapi saya tidak merubahnya karena nama ini merupakan nama yang dibuat oleh Coach Sayan. Dan saya insya Allah selalu menghormati Coach Sayan sehingga saya tetap menggunakan nama tersebut. Walaupun nanti dalam prakteknya di tim, beberapa nama saya rubah sedikit supaya strategi tidak terbaca oleh tim lawan. Langsung saja. Apa sih itu gerakan batu? Gerakan batu merupakan gerakan di mana salah satu pemain kita bergerak ke tengah untuk mencoba memenangkan jumlah pemain, sehingga bisa membuka peluang atau setidaknya untuk mempertahankan bola berada di penguasaan tim kita. Untuk lebih jelasnya, saya coba jelaskan dengan menggunakan tactical board. Kita merah. Gerakan batu sendiri sebenarnya bisa digunakan ketika kita menggunakan formasi apapun, baik 2-2, 4-0, 3-1 maupun 1-2-1. Yang dimaksud gerakan batu di sini adalah di mana pemain bergerak ke tengah. Boleh dari kanan ataupun dari kiri, gerakannya langsung atau belok seperti ini boleh. Opsinya adalah dia memberikan pilihan umpan kepada temannya. Sebagai contoh, bola dari sini, dari flank kiri. Kita menggunakan formasi 3-1. Nanti saya berikan contoh yang formasi lainnya. Ketika flank kiri memberikan umpan, maka gerakan berikutnya dia adalah berlari ke sini, ke tengah. Kemudian bolanya diberikan di flank kanan, maka flank kanan sekarang memiliki beberapa opsi pilihan tambahan. Ya, ketika dia tidak masuk, maka pilihan dia adalah pilihan umpan passingnya dia adalah jauh ke sini, dekat kembali ke angkor, atau jika pivot ini bergerak keluar, dia bisa umpan keluar. Ini umpan-umpan yang dekat. Kalau kita bahas umpan jauh, bisa juga dia ke sini. Ya, tetapi dengan adanya dia yang masuk melakukan gerakan batu ini, pemain ini bisa memiliki tambahan opsi passing ke tengah. Berikutnya adalah bisa passing one-two, kemudian ke depan untuk melewati defender ini. Atau seandainya kehilangan momen, setelah dia lari meminta bola, pemain ini bisa lurus diagonal, kemudian dia memberikan umpan, pemain ini memberikan umpan paralel. Prinsipnya adalah masuk ke tengah untuk membuka ruang. Seandainya tidak ada kesempatan untuk melakukan passing, bisa juga digunakan untuk rotasi. Karena pindah dari sini ya, passing, dia lari ke tengah, bolanya ke sini, tidak ada momen, dia bisa menjauh, kemudian dia turun, passing lagi, jalan lagi. Kalau di formasi 2-2 misalkan sama, nanti ada contoh videonya. Seandainya bola di passing, setelah dia passing, maka ada pemain lain yang muncul ke tengah, ke sini untuk menambah opsi passing. Di 4-0 pun sama. Secara lebih detail sudah saya siapkan beberapa video, baik video ikonnya
maupun video real game yang menggunakan strategi ini. Langsung saja kita saksikan bersama di samping. Yang pertama, video realnya, video bagaimana strategi ini dilakukan. Di video tersebut terlihat bahwasannya gerakan batu berhasil membuka ruang. Nah, ini berada di Indonesia video ini. Gerakan batu dilakukan, kemudian berhasil melakukan wantu dan bola diberikan ke tiang kedua. Flank kanan yang melakukan gerakan ke dalam atau gerakan batu menjadi di tengah, kemudian ini digunakan untuk rotasi. Permainan menjadi terbuka, bolanya mengalir dengan bagus, sehingga lawan semakin kesulitan ketika menghadapi serangan dari kita. Karena serangannya menjadi fleksibel, lebih fleksibel, tidak kaku, yang di kanan terus, yang di kiri terus, sehingga lawan lebih sulit dalam mengantisipasi serangan kita. Berikutnya, nah, pemain ini yang melakukan gerakan batu. Setelah passing dia berlari ke depan dulu, memancing lawan menjauh, kemudian masuk ke tengah untuk memberikan opsi. Di video ini juga sama dengan yang tadi, yaitu mendapat pilihan wantu kemudian passing ke tiang kedua. Nah, ini merupakan set play, sebenarnya sama tujuannya untuk wantu, walaupun meskipun di sini yang menerima adalah pivot, tetapi secara garis besar tujuan dari gerakan ini terpenuhi. Dari kick in, artinya dari bola mati ya, bisa untuk mengalirkan bola. Jadi umpannya juga tidak harus itu saja, tapi nyatanya berhasil membuka ruang. Ini dari set play 3-1. Ini yang paralel yang saya sebutkan tadi, di mana pemain berlari diagonal ke depan, kemudian passingnya paralel. Ya, itu video bagaimana strategi ini diterapkan. Sudah saya buatkan juga video ikonnya, sehingga teman-teman lebih mudah dalam memahami. Mari kita saksikan bersama. Penggunaan gerakan batu untuk melakukan rotasi pada formasi 1-2-1. Begitu kurang lebih rotasinya seperti yang saya jelaskan tadi. Jika pemain yang bergerak ke tengah tidak mendapatkan bola, opsi lain yang bisa dia lakukan adalah support ke belakang, mengganti gerakan angkor yang tadi membuka ruang dengan meminta bola ke samping. Bisa kita lihat juga ditandai ada pemain yang saya kasih highlight itu, ada cahayanya untuk lebih mempermudah teman-teman. Karena formasi ini begitu fleksibel, sehingga banyak sekali tim yang sering menggunakan strategi ini. Kalau kita melihat di situ di video kan kondisinya menjadi 2 lawan 1. Ini bentuk yang lain. Bentuk rotasi yang kedua dengan menggunakan gerakan batu. Pemainnya tidak turun meminta ke bawah setelah melakukan gerakan batu, namun mengganti posisi pemain yang berada di seberangnya. Begitu. Bentuk rotasi kedua dari gerakan batu. Ada baiknya jika teman-teman semua share video ini kepada tim teman-teman semua, baik pelatih, rekan satu tim, maupun pemain teman-teman semua, supaya chemistry-nya lebih dapat ya. Supaya tim jadi paham apa yang kita inginkan dan bergerak berkesinambungan sebagai sebuah tim. Sehingga kekompakannya terjalin, chemistry-nya jadi lebih mudah untuk memenangkan pertandingan. Secara otomatis, secara emosi juga akan lebih menyatu. Ini yang dengan finalisasinya tadi, yang paralel pass, pemain dari kiri bergerak diagonal ke depan,
meninggalkan pemain yang menjaganya, kemudian mendapat ruang kosong dan terjadi situasi 2 lawan 1. Itu tadi video yang sudah saya siapkan dan insya Allah sudah jelas semuanya ya tentang gerakan batu. Sekali lagi tentang penamaan atau nama dari gerakan ini terserah teman-teman semua. Mau diganti jadi gerakan panah, mau diganti jadi gerakan inside to open, mau istilahnya apalah, yang penting teman satu tim paham. Demikian dari saya. Oh ya, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe video ini. Atau bagi yang belum follow akun Instagram kita, Futsal Upgrade, silakan langsung di follow karena banyak info lainnya yang tidak kita share di YouTube dan setiap hari kita pasti share baik strategi maupun berita di Instagram Futsal Upgrade. Di video berikutnya akan ada banyak sekali informasi yang penting mengenai futsal, baik strategi ataupun tips, trik dan yang lainnya. Demikian dari saya tentang strategi gerakan batu dari Coach Sayan Karmadi. Semoga bermanfaat. Dengan saya Heri Siswanto. Salam Futsal Upgrade, belajar futsal bersama. Salam Futsal Upgrade, belajar futsal bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.